Hasanul Basri di Mesir Raya Baitul Rahman yang kita cintai. Saya sendiri baru kali ini dapat hadir. Para jemaah semua yang hadir setiap pengajian, Abu Muni sungguh sangat beruntung, karena saya sendiri sudah lama menginginkan dan merencanakan untuk bertemu dengan Abu Muni, tapi oleh karena satu dan lain hal, terutama saya dalam perkara-perkara dalam tugas saya sehari-hari. Rupanya baru kali ini Allah telah mengizinkan untuk kita bisa bertemu pada malam hari ini dan mengikuti pengajian tasawuf. Selama ini saya sudah perintah kepada seluruh kepala SKPA dan jajaran pemerintah dan yang lainnya untuk dapat mengikuti pengajian tasawuf pada setiap awal bulannya, karena menurut hemat saya ini adalah suatu pengajian yang paling penting bagi peningkatan ilmu pengetahuan agama di semua elemen masyarakat Aceh. Tidak ada kecuali semua masyarakat semua warga Aceh juga saya harapkan untuk dapat mengikuti pengajian tasawuf. Pengajian ini langsung dihasut oleh Abu Muni yang kita kenal sebagai pimpinan daerah di Mesra Samalangan dan merupakan tokoh ulama Aceh. Baru-baru ini saya mengikuti bahawa pengajian tasawuf Abu Muni yang juga diresmikan di Kuala Lumpur, Malaysia untuk warga Malaysia pada tanggal 22 April tahun 2015. Inilah fungsi ulama sesungguhnya, selain pewaris Nabi dan penulis tugas-tugas di dunia, yaitu membawa kabar gembira, memberi peringatan, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberi cahaya kepada semua elemen masyarakat. Ulama dan umat harus bersatu padu, mengangkat martabat manusia dari segi apapun, karena pada esensinya dalam Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Jemaah pengajian tasawuf yang saya muliakan, di dalam masyarakat civil society dewasa, persoalan-persoalan dunia terus muncul di dalam setiap warga negara. Seiring kecanggihan dunia, degradasi moral yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan obat penanggulangan degradasi moral. Obat moral tidak ada di apotek, obat moral ada di masjid dan pengajian-pengajian seperti ini. Ada 4 hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan moralitas masyarakat. Yang pertama, fikir. Kita harus menjadi manusia-manusia yang selalu berfikir di dalam setiap tindakan yang diambil, tidak melanggar Allah dan hukum negara. Kedua, zikir. Kita harus selalu mengingat hukum. Saya lihat di Mesir Raya ini setiap umat ada zikir berjamaah. Saya pantau juga di beberapa kabupaten lain juga mengadakan hal yang serupa. Ini menjadi obat hati yang bagus bagi semua elemen masyarakat. Karenanya, upaya memakmurkan masjid seperti ini harus terus gencar dilakukan agar masjid yang tidak sepi dan hanya ramai sesaat Jumat saja. Ketiga, ilmu. Kita harus memahami sesuatu hakikat itu harus dengan keyakinan ilmu pengetahuan. Pengajian tasawuf adalah bahagian dari kecerdasan seluruh masyarakat Aceh dalam bidang tauhid, bidang tasawuf dan fikih. Di dalam melakukan ibadah harus disertai dengan ilmu. Jika ada orang yang melakukan ibadah tanpa didasari ilmu, tidak ubahnya dengan orang yang mendirikan bangunan di tengah malam dan kemudian menghancurkannya di siang hari. Keempat adalah amal. Untuk menjadi amal dari semua yang kita lakukan di atas, maka kita haruslah ikhlas. Contoh konkret dari edukasi ikhlas adalah seperti kehadiran Abu Muni di sini.
beliau tidak memperoleh gaji dari pemerintah, tapi beliau punya cita-cita besar untuk kemajuan Islam di Aceh. Maka beliau bersedia hadir setiap bulan di sini. Hadirin yang saya banggakan, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan supaya masyarakat Aceh, rakyat Aceh terus berjalan pada jalan yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita berdoa semoga perjuangan kita dapat untuk membangun kemaslahatan rakyat Aceh mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Aceh yang telah menyampaikan sambutan secara-saranya. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan langsung mulai pengajian kita, yaitu pengajian tasawuf dengan memulaikan kitab Sirsan. Dan kami sampaikan pengajian ini juga disiarkan langsung oleh RRI Banda Aceh, yaitu dengan gelombang 97,7 MHz. Dan di hari Jumat pada Sabtu ini 3 Rajab tahun 1443 Hijriah yang juga bertepatan dengan 2 Mei tahun 2012 Miladiah, mudah-mudahan kita dapat menghadirkan hati dan roh kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abu Syekh Hasan Al-Basri atau Abu Mudi. Dan nanti setelah syarah kitab ini akan dibuka tanya jawab kepada hadirin sekalian, termasuk kepada pendengar kami di rumah, yaitu pendengar radio RRI, dapat menelepon ke nomor 0812 6946 2010. Saya ulangi, 0812 6946 2010. Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pengajian Tastafi di malam yang mulia ini kita mulai. Kepada yang berbahagia mulia Al-Mukarram Abu Syekh Hasan Al-Basri, waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji dan syukur kehadirat Allah, kembali kita bertemu dalam acara pengajian tasawuf. Saudara saling berjumpa malam besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh para dan sahabat beliau sekalian yang dirahmati dan dijaga, para tamu, para ulama yang berhadir, gubernur Aceh serta seluruh jajarannya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada panitia telah memberikan sedikit waktu bagi kita melakukan pengajian kitab Sirus Sadiqin di halaman 8 baris yang kelima. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu itu, maka yaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan ulama yang amat banyak. Mungkin yang kali diliput tentang kelebihan seorang yang sudah mempunyai ilmu ataupun dikatakan orang yang alim. Ini orangnya kelebihan kitanya yang ini, karena wadah kebetulannya mana mesti di pesantren, karena mesti di sekolah, di mana saja tempat diajar ilmu, yang mengajar dikatakan muallim, yang belajar dikatakan ahli.
dengan keterangan-keterangan yang akan diminta. Tanya dan tempat posisi Raudhanya yang menuntut ilmu, akibat pandangan agama dan kelebihan yang diberi oleh Allah kepada mereka. Kena oleh pengarang kitab Sirus Salihin ditulis beberapa dalil Quran dan hadis dan perkataan ulama yang amat banyak. Jadi sebagai sumber hukum, sumber dalil, bukan hanya tersimpan kepada ayat dan hadis, tetap dipergunakan perkataan para ulama. Karena hanya sekedar ayat dan hadis mendengar lengkap. Karena ulama yang punya ilmu yang sanggup mengistinbat hukum daripada ayat dan hadis, karena dengan ilmu yang dia miliki bisa diperoleh yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Yang ditanya kadang-kadang di bahasa Arab, di lautan Arab, yang boleh mentang yang dapat. Tetapi orang yang punya ilmu yang lebih tinggi dalam susunan bahasa Arab, kadang-kadang terdapat kalimat yang hanya disebut gebek, gede dan sebagainya. Maka hina berdama Quran, hadis dan perkataan ulama yang amat banyak dan banyak dalil tentang kelebihan guru yang menuntut ilmu. Mungkin anak coba mandung dalam kitabnya hijau yang penting yang berubah-ubah penting, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka tanya oleh kamu akan orang yang ahli zikir. Yang tulisan tersurat ahli zikri yang menyatakan orang pun tentang dengan ramalan imam. Kadang-kadang ahli zikir yang memikirnya dia tidak mempunyai ilmu yang lebih tinggi dalam bidang agama. La ilaha illallah tentang dia, subhanallah tentang dia, yang berbukai berzikir, yang bergagaian. Dan mengaji yang punya ilmu kadang hendak berfikir. Kadang boleh kita menurut belum ayat, belum hadis, istighfar hukum, hendak memperhati. Ya. Jadi ahli zikri yang ditulis dalam ayat ini orang yang alim. Penduduk itu zal ra zikri. Tafsirnya alimun ain lam mim. Yang belum sering juga dalam pengajian kitanya Al-Quran, hadis, kitab para ulama, kadang-kadang yang tersurat lain, yang tersirat. Yang malin-malin orang Arab karena dia bahasa Quran malin kemana padahal saya itu ada orang Arab pun saya itu belum yang orang Arab. Maknanya fadilahil haq ulama zaman kalau fikir dan yang ayat hadis doan dan dunia hukum berbicara ulama semoga kita marah, berbicara ulama semoga kita jauh, berbicara murid dan yuno karena buku dalam bahasa Indonesia. Dia harus hati-hati. Bukan semuanya sakit dan bukan semuanya muktabar. Karena ada guru yang galak murid yang kadang ilmunya belum sempurna. Ada murid itu ada kadar bedanya ada yang ada betul. Jadi yang namanya buku harus diperhatikan kembali, dicari mana yang benar, mengaji kitab. Sehingga dalam istilah ditanya urusan kitab mu'tabarah. Artinya kita yang sudah pernah dipelajari di madrasah, di pesantren, yang sudah diteliti dan diakui kebenarannya, yang tempat pedoman kita. Jikalau kamu tiada mengetahui, tanya mana hukum. Bak ulama, bak guru yang kena ilmu kamu hukum.
dan ada kunci yang buka hati para ulama yang sampaikan ilmu kepada kita yang adalah dengan soal. Fas'alu, silakan bertanya. Maka mungkin yang pula salah satu gerakan dalam sistem pengajian kita tak boleh kesempatan untuk bertanya daripada menyampaikan materi daripada pemateri. Kadang-kadang yang terpegahnya kalau umum yang drone bertanya yang berarti ada yang belum. Kemudian sering kita baca dalam kitab-kitab mutabarat di pesantren bahawa bertaklid itu wajib. Ini beda dari sekolah. Orang sekolah kadang-kadang cara kajian bahasa, kajian ijtihad hukum ayat dan hadis. Di kampung pesantren mengikut salah satu daripada mazhab yang tujuh. Sumber ikhtinar fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kamu kepada yang sudah mengerti apabila kamu belum mengerti. Termasuk fas'alu minan amal lil wujub. Fas'alu amrun lil wujub. Maka fas'alu itu lil wujub. Wajib bertanya, sama wajib bertaklid kepada salah satu mazhab tu yang kamu dapat bila ditanya belum mengerti. Yang kamu mengerti nak buku ke? Yang nak juga dia ayat, yang nak juga dia hadis. Umumnya daya, apakah yang di Aceh, seluruh Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan bangsa bodohnya Rubu Yaman, Anasi yang Arab Saudi, yang dulunya dari pemerintah Hindu, Mekah, Madinah yang kami dari Hindu, dan kami Mesir yang menjadi murni mukallaf Yaman, dan di Aceh di pesantren yang atau oleh dalam jambu nanti di Aceh dan dengan pesantren yang dari dekat tadi. Tapi yang salafiyah, dia salafi, ini harus hati-hati. Kalau salafi itu punya wahabi, salafiyah itu yang ahli sunnah wal jamaah. Dan mengikut kepada salah satu mazhab yang clear, yang tanya dari ayat Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, sebagai dalil wajib bertaklid. Kecuali bagi orang yang sudah ta'lamun, in kuntum la ta'lamun. Kata belum mengerti. Jadi Ibn Fiqh kedali kelebihan beritanya yang sedang menuntut ilmu. Ayat Quran sendiri yang memerintahkan beritanya yang menuntut ilmu untuk menuntut ilmu kepada orang yang sudah punya ilmu. Lagi yang dah buat orangnya untuk minta ilmunya mana mesti di pesantren madrasah dah hanya mesti lagi di warung kopi, kafe lagi. Nah, orang yang dijual di Jawa, bukan di Jawa kafe. Bang tinggal di Jawa, apa kerja kafe dijual tu. Padahal di Jawa kafe kopi juga ada, bukan? Di kampung bahasa buah lembut ni nak kata. Jadi ayat Quran sendiri memerintah kita untuk belajar. Jadi perintah dalam Al-Quran adalah perintah yang paling tinggi. Berlebihanlah kita yang itu karena mematuh kepada perintah Al-Quran. Bahkan di situ merupakan perintah yang wajib apabila ilmu yang tak tentunya ilmu yang mendang kita dalam ilmu yang fardu ain, itu tauhid, fikih dan tasawuf. Nah kesempatan, nah pikiran, nah cara untuk ilmu yang lain dipersilakan setelah selesai tauhid, fikih dan tasawuf bila berlain. Mamnya berdaya di orang pidato, orang dakwah, pemutus dan orang yang menyampaikan hukum yang berlain kepada belajar yang lama, Bapak Imam Syafi'i, pada lebih sadat-sadat untuk menuntut ilmu, yang berakhir wa tulis zaman takain wa harsin wa ijtihadin wa buluhatin wa irsyadul ustadi wa tulis zaman. Pertama IQ, sekap harus ada IQ yang tinggi karena pertimbangannya nanti tidak itu bicara buat payah kita yang memiliki bangai
berubilah dan doa cara sembahyang, berfikir dan turi Allah dengan tata cara yang ditebah di Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Ini ke-50 bidang tauhid dan nanti doa akhlak yang dan taduri akhlak yang dalam bidang tasawuf. Akhirnya kami berbeza hebat kita buka hukum, kita semua kita ceramah kan supaya ada mungkin bila kami untuk kelas tauhid maka kita belajar ada tugas yang seperti zaman kan zaman kita ceramah turun karena betul-betul ilmu juga amalkan. Maknanya kadang-kadang di bila umpuk yang kalau ilmu dia pulang ya Allah. Yang kedua, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Artinya mengapa tiada pergi daripada tiap-tiap kaum daripada mereka itu oleh seorang taifah karena menuntut ilmu supaya memahami pada agama Islam dan supaya mengajar mereka itu akan kaum mereka itu apabila kembali mereka itu kepadanya mudah-mudahan takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Ini adalah ayatnya kisahan masih adanya peperangan. Jadi wakil Islam berangkat dan perang yang bijak mendung ladung tidak perang ladung tidak tuduh supaya orang yang tidak perang anak kenegar tubuh baru menjaga kuno pada orang pada negara keaman orang perang dua kampung orang menjaga dua kampung berkumpul itu orang menjaga perang yang asbab nuzul. Tetapi ayat Quran kan hanya tersimpan hukum menurut asbab nuzul. Allah Ta'ala itu ada al-ibratu bi umumi lafaz la bi khususis apa. Al-Quran itu ditinjau daripada segi umumnya bukan dari sebab turunnya ayat tersebut. Jadi walaupun ini mana perang sampai memandung pun yang memandung pun anak tongkat anak topua barang dari medan itu kita tak perlu barang banyak Korea kan kena kabut dulu dan menyambut mandung di berpah-pah juga lama terfikir kau mau lumpur pak cerita kena lumpur kena topua kena lumpur. Jadi Allah Ta'ala puji katanya bermacam surat sehingga kadang-kadang tanya yang mana adalah hukum tidur pikiran bahkan ditetik pada hari itu tak boleh tak boleh di sini yang mana kita malaman dua boleh tak boleh tak boleh semuanya orang ada kena kuring yang keturunan terbaik jadi tiba keling-keling juga tu sehingga waktu itu tiba biasa menyebabkan dia minum kenapa minum totok ni ada banyak kotor tempat tu juga kan. Jadi tanya orang pikiran tiga nya tak pakai lain saja pakai kemarin di urang lain saja pak kelemahan itu tadi ini dia sampai dah order dan kemarin kan pelambung kawin kan yang nanti gerak apa yang bloi jauh mudah tak itu baik benar jauh jauh yang apakah jauh dia sikit timur boleh laut ataupun man boleh galak jauh ni apakah jauh laut nanti nak rumah ada dua ni letak tu yang dicipta oleh Allah jadi kemauan supaya mana tertutup kebutuhan terbaik. Kenal yang kemarin, kenal yang tadi buka, lagu buka, kenal pun nanti kenal yang boleh. Dia damang kaya, kalau punya kerja, anak itu kaya, kalau mau tahu, kaya lebih tahu tak, anak buku ini. Jadi Allah menciptakan ini lebih
menurut yang gak itu bahkan menurut menurut lun hananu jauh dan hananu tunggu setelah itu rencana enggak rokok bagi di Montenegro ke pangkai muda masjid meninggal almarhum pun sepakat alumni lun sebagai penantian itu dia di luar program. Jadi nanti rupanya ada yang berlaku adalah tentang Allah. Namun rencana itu tentu bagi rakyat pula juga dengan membuat hadir dari Muhammad Syah. Kamu sama ini. Tapi taknya kepegang Allah untuk jadi Kapten W, jadi Ketua MPU. Dan kepegang Allah untuk jadi Ketua Umum pun. Sudah ulama mereka. Dia harus menunggu. Tapi semua pun terus apa rupanya. Kita harus buat tadi Muhammad Syah. Apa MPU yang kedua? Lengkap apa sih kata bodoh nyambat diciptakan Allah berarti kamu datang tak minder dengan kata tadi ya kalau dia haji banyak itu tinggal itu ya mungkin haji han biarkan kita Muhammad haji tetap Allah itu haji menurut bidang masing-masing betul minat itu jadi apa itu jadinya dianjurkan harusnya kelompok yang kurang, kelompok yang belajar, menjadinya harusnya yang bukan, harusnya yang EU, harusnya yang Mawi, harusnya yang Jawa dan harusnya yang untuknya ada gua, gua dah buka dulu. Bahkan untuknya program lengkap, belum video yang buka dan materi secara belum dan setengah daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan kelebihan menuntut ilmu itu yaitu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Artinya barang siapa menjalani ia akan jalan menuntut di dalamnya akan ilmu niscaya menjalankan Allah Ta'ala dengan dia akan jalan memasukkan ke dalam surga. Jadi kita yang menyediakan yang termasuk kuno berangkat dari rumah kuno atau rumah dagang di Bandar Aceh, lama-lama dia ulang dia boleh diki pokoknya yang jalan yang dengan tumpunya umur akhirat kepada Allah juga jalan menuju ke surga. Nah galak kan? Mudah-mudahan danyo yang ada sebab malamnya dan beranggapan mantap dan seterusnya kitanya dalam hadis yang dipegang oleh Rasulullah urang jamita ilmu jalan dengan tumpuh masa jamita ilmu berubah oleh Allah urang akhirat jalan menuju surga. Amin. Demikian materi yang kita ada di malamnya kembalikan kepada Alhamdulillah telah kita ikuti bersama uraian dari kitab Silsilah yang telah disampaikan oleh Abu Syekh Al-Basri dan berikutnya kita akan ikuti tanya jawab kepada majelis yang hadir di sini dan juga kepada para pendengar kami yang tidak berada di sini yaitu pendengar Radio Indonesia dan sebenarnya kami informasikan juga bahwa insyaAllah untuk pengajian bulan 6 nanti, bulan Juni, yaitu pada tanggal 6 Juni. Dan juga informasikan panitia juga ada menyediakan 2 buku, yaitu dari Abu Putih, Tauhid Salasah, kemudian juga menyikapi vonis beliau terhadap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ini dapat tidak dihubungi panitia nanti yang sudah menunggu di dalam sini. Baik hadirin berbahagia, kita buka untuk pertanyaan pertama. Kita persilakan kepada hadirin pertanyaan, menyebutkan nama, kemudian pertanyaan jelas dan padat mengingat waktu kita yang agak singkat. Dipersilakan. Panitia untuk dapat memberikan mikrofon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuan Syami Hamzah dari DKI Kampung Biluku. Abu Gubernur seluruh jemaah yang kamu muliakan. Kaitan dengan apa yang Abu telah berdoa tentang kelebihan yang lain, baik orang populer dan juga orang populer, dikenal oleh baju pemahaman dari Abu bahwa apabila kamu hendak membuat secara rutin dalam arti tarikat, karena menghidayah juga harus tarikat. Jadi tanya saya pimpin sabuk empat, tiga itu banyak ada dua sama dia kalau untuk tarikat. Jadi sebaiknya mana ada tarikat kalau tak pimpin karena orang lain pada dia orang tinggal satu tulah-tulah tu bukan pada payah dia ada. Dan bukan itu hanya Madinah, tidak, tapi doa hampa. Jadi dia pimpin tu dalam tahun pun lah, yang ada punya anak tarikat. Jadi pelukusnya tabung syarat atau nama yang lain, yang sehingga mandu pun harus tarikan sama tabung. Kemudian yang kedua, karena kamu itu pakai lalai-lalai bapak kedai dan sebagainya, yang alhamdulillah dengan pengajian-pengajian lagi itu, kakak mau ikuti. Yang berapa dia baca-baca di zaman-zaman yang buat kampung, duduk baca-baca pak buku, baca kalau baca ini alhamdulillah dia betul. Alam yang bina dakwah-dakwah dan sebagainya, sehingga mesti pakai tidak, dia baca nama. Niat ceramah untuk yang lama sedekah punya hasil juga. Jadi si orang betul. Kadang-kadang orang galak dengan makanan itu. Karena yang itu. Tadi tidur dengan rumah. Ya dakwah pada bawahnya kita akan ada berbakti lebih. Jadi bunga jawab kata alam jawab adikra. Dia kalian pernah buku yang rumah dengan syariat, yang rumah dengan pemahaman. Paling kurang kita ulang, kurang di mana, saya mudah nama lain. Jadi singkat pertanyaan supaya dapat kesimpulan. Yang penting Abu menyangkut dengan wajib tarikat ataupun dia bebas lagi guna penting pemahamannya kata kuasai yang kurang berat kadang-kadang kata yang bapak boleh. Mandang kata yang bapak boleh dengan anak, kamu turun baca-baca buku-buku lagi. Karena nak hadis juga dia kata tak belajar memekkan yang budaya maka setan budaya nampak aja tahu. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang lihat pentingnya kita simpulkan bagaimana sebenarnya bertarik. Dalam agama adanya sistem melaksanakan ibadah dimulai dengan syariat, kemudian tarikat, kemudian baru hakikat dan ma'rifat. Oleh katanya oleh yang letak tadi penjelasannya itu mata nanti menunggu tahu lalu dan lain-lain dan maupun tidak antara empat apabila sering berulang pasti akan datang. Jadi kamu anak besar-besar saya ulang-ulang itu dalam sehingga alun sendiri dan alun ulang-ulang di al-Mahmud anak pernah punya buku catatan tercover ini awalnya itu tercover karena sering diulang. Artinya ulang-ulang nyawurin karena anak buku syariat itu undang-undang, syariat undang-undang ataupun teori. Tarikat adalah pelaksanaan. Contoh itu tarikat. Tata cara pelaksanaan apa yang sudah dipelajari setiap teori.
teori. Contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterima semayang dan malam 27 Rajab 27 malam. Kita malam tu malam 27 Rajab diterima perintah semayang yang dari 50 wajah ciptawan menawar Allah Taala kita dulu nanti yang krono bisa kita mana nama kaya itu terbangai taslim siap menerima apa yang diperintahkan oleh komandan dari tentara baik pula dari komandan siap laksanakan kaya itu dulu mana boleh lanjutkan entrepreneur tahun ada dengan sejarahnya itu bahawa betul-betul nanti subuh kan, tolong subuh. Tetapi beliau tidak salah subuh. Tapangan tengok. Danya wadewa dakwah, itu membubuhi babak juga semayang. Ting subuh itu mana? Bahkan kadang insan-insan malamnya tapi lapat semayang malam. Tapan danya Nabi Muhammad. Buat tentang pun Nabi Muhammad akan tolong menarikan yang kena syariat aqimus salat dirikan oleh Muhammad sembahyang yang itu nyonya dendonyo kata Rubuha jadi itu dendo karena itu tidaknya berminat dendok dari wajib sembahyang baca Ramadan takri wassalawatul mafrudatu khamsun sembahyang yang diwajibkan 5 hinan pegangan dengan sembahyang tadi betul-betul awal kita salat mana sekali lembuga unak dendor terdepan main tanya depan main barang tidak dari misalnya Allah berperintahkan sembahyang kepada Nabi dengan katanya aqimus salat nah ini cara sembahyang nah sembahyang tak perintah aqimu aman menurut kaidah usul al-amru lil wujud aqimus salat lil wujud menurut kaidah usul tapi Nabi harus pakat hana dari kafir sehingga datanglah Jibril di sana turun memberi tarikat kepada Nabi Jibril dan dikir Nabi dan dilipu sembahyang berjamaah dua urut pertama itu sembahyang ba'awai wadah dari tuhur rasa memberi besar dan subuh urut kedua sembahyang ba'akhir wadah setelah selesai praktek di tarikat sembahyang Nabi 2 urut bukannya Jibril al-waktu ma'bainan hadai wadah sembahyang memang antara 2 ke kita sembahyang 2 urut rukun awal wadah urut kedua akhir wadah ini yang dengan-dengannya yang tarikat berarti Nabi hendak sembahyang karena golongan tarikat yang pertanyaan kuno tanya karena sering belajar doa kan kaji lagi kuih mujizat tapi tak pernah mana pun Fatihah karena ada kuih muraya itu Nabi dan betul susah ila Muhammad bin Abu Bakar Fatihah kitanya yang ada berarti kaji yang buat Rasulullah alazim lega terus lalu baca dulu tidak ke naik di terikat projek juga Pak Kasuri tak berhenti tak tahu punya orang bukan itu banyak itu itu punya terus ke Malanga terus ke Malanga ada diundang ke Dagang untuk doa yang doa ini itu jaminan anak nikah tapi nyawa ibu doa olehnya pikir kan pasti nak sedekah. Kamu mau pergi? Punya awal ibu doa silah ke dia. Tetapi punya awal ibu doa yang kadang-kadang saya boleh ubi kapor ibu pak pemgabar. Kadang-kadang ada yang 50 dan tergantunglah orang berdekatan ibu waktu ada. Beda tanya orang yang kata ikuti ilmu dan doa tapi dalam kampung
kaji lagi. Nabi pun kalau kita payah cerita. Main yang kata pun dari tak lama. Tentang kubur pun. Tentu ilmu mana? Kan? Sampai ke ada dua ada gunung Badrun. Nabi roh yang lagi dalam kawannya. Kubur juga. Yang tak bangkat dari orang memang tahu mana sih? Memang mana kubur